Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, masih tetap di channel Ki Wariso, di mana pada hari ini, hari Rabu, pada tanggal 1 Februari 2023, akan menyiarkan langsung dari Kapanewon Ngawen dalam rangka Musrengbang untuk tahun 2024. Dan tidak kalah pentingnya adalah kunjungan Bupati Gunung Kidul di Kapanewon Ngawen dalam rangka menyaksikan penandatanganan fakta integritas yang berisikan kesanggupan para lurah-lurah se-Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunung Kidul untuk siap melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Dan nanti dilanjutkan beliau Bapak Bupati beserta rombongan untuk menikmati hidangan atau makanan khas dari Kota Ngawen, yaitu berupa nasi takir. Dan nanti akan dilanjutkan pemasangan stiker mobil Jeep yang nanti untuk pendukung wisata di Ngawen dan sekitarnya, yaitu susur lembah curam di Ngawen. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, jangan dipindah channelnya kemana-mana, tetap di channel Ki Wariso untuk mengikuti acara tersebut. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, masih tetap di channel Ki Wariso. Di sini sudah Anda lihat untuk Bapak Lurah hadir di Kapanewon Ngawen, nanti akan menandatangani fakta integritas. Juga Bupati sudah rawat. Kita akan Bapak Ibu semuanya, ya, ini Bapak Bupati kita sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. ya, Monggo segera Bapak untuk Bupati menempatkan sudah diri rawuh sekali lagi. Bapak Bupati Gunung Kidul salah rawuh. Selamat datang pada Bapak Bupati Gunung Kidul serta rombongan Dinas OPD hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kemudian Pak Ibu Lurah semuanya untuk segera menempatkan diri. tentunya ini nanti akan segera dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi, di Kapanewon Ngawen tentunya nanti akan menandatangani. Dan sudah Anda lihat sekali lagi Bupati sudah hadir di sini dan nanti akan segera dimulai acaranya. Dan juga tidak kalah pentingnya nanti juga akan dipamerkan, yaitu sebuah makanan khas dari Kapanewon Ngawen, yaitu berupa nasi takir yang nanti juga akan saya pamerkan atau saya beritahukan kepada sahabat semuanya. Sahabat setia masih kebersamaan di channel Ki Wariso pada pagi hari ini yang nanti akan meliput jalannya Musrengbang di Kapanewon Ngawen, dan nanti di penandatanganan fakta integritas para Bapak Ibu Lurah se Kapanewon Ngawen yang nanti akan disaksikan
Bapak Bupati Gunung Kidul, Bapak Sunaryanta, dan fakta integritas tersebut adalah Bapak Ibu yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Gunung Kidul beserta OPD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, yang saya hormati Bapak Penebu Kabupaten Ngawen beserta unsur Forkompin, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini segera dimulai. Acara yang pertama adalah pembukaan. Bapak dan Ibu semuanya, marilah acara ini kita buka bersama dengan berdoa seraya mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan jalannya acara pada pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti selalu mendatangkan petunjuk serta bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga menghasilkan yang terbaik untuk Kapanewon Ngawen. Untuk itu dengan duduk sempurna berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing di berdoa cukup. Kita lanjutkan cara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Berikut sambutan umum dan ucapan selamat datang dari Bapak Panebu Kapanewon Ngawen. Untuk itu pada beliau Bapak Sugito SH.MH waktu sepenuhnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bupati Gunung Kidul beserta seluruh rombongan kepala OPD yang tidak kami sebut satu persatu. Yang kami hormati anggota Dewan Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati tamu undangan, baik peserta musrengbang, utusan kelurahan, Pak Lurah, Bu Lurah, Ketua Bamuskal dan yang lain, serta kepala-kepala dinas instansi sektoral Kabupaten Ngawen dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT
karena atas segala rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan musrengbang di Kabupaten Ngawen dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kelancaran dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, atas nama penyelenggara, kami yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Pak Bupati dan Bapak Ibu Kepala OPD yang menyertai musrengbang. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kami juga mengaturkan sugeng rawuh kepada seluruh tamu undangan peserta musrengbang di Kabupaten Ngawen. Mudah-mudahan musrengbang ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Bupati dan hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah kami sekilas melaporkan penyelenggaraan musrengbang di Kabupaten Ngawen yang sudah dilalui beberapa tahapan, diantaranya adalah input atau usulan, verifikasi, sudah dilakukan pramusreng sampai dengan konsultasi-konsultasi, sehingga pada hari ini sudah mengerucut sebuah tema pembangunan dan prioritas yang akan kami musyawarahkan di musrengbang pada hari ini. Kemudian kami membawa arah tema pembangunan adalah pengembangan kawasan wisata pegunungan berbasis budaya lokal dan religi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas yang akan kami usulkan dalam pembangunan ke depan yaitu yang pertama adalah pembangunan infrastruktur penunjang akses pembangunan wisata pegunungan. Kemudian yang kedua, penanggulangan kemiskinan, dan prioritas yang ketiga adalah peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal dan UMKM. Kemudian pada Bapak Bupati itu yang insya Allah nanti akan kami bahas pada siang hari ini, sehingga nanti kami mohon berkenan kepada Pak Bupati untuk memberikan sambutan pengarahan dalam musrengbang hari ini, sehingga dapat menguatkan tekad dan semangat kami untuk bersama-sama masyarakat Ngawen menuju Ngawen pintu gerbang yang menakjubkan. Kemudian mohon izin Pak Bupati, ini permintaan seluruh masyarakat, dan hari ini nanti kami juga mohon Pak Bupati berkenan untuk pertama menyaksikan penandatangan komitmen. Ini lurah-lurah kami berkomitmen Pak untuk berkontribusi dalam pembangunan untuk siap melunasi PBB tahun 2023 nanti. Sehingga kami nanti mohon Pak Bupati dapat menyaksikan penandatanganan komitmen akan kami fasilitasi untuk, dan ini di live streaming Pak. Kemudian yang kedua Pak Bupati, untuk menguatkan UMKM di sebelah ini ada ruangan Pak Bupati yang di sana ada peracian nasi takir yang insya Allah akan kami branding menjadi unggulan kuliner Ngawen nasi takir. Mohon berkenan Pak Bupati nanti bisa meninjau syukur bagi kerso ngincipi bersama Kepala OPD. Sudah kita siapkan. Terakhir Pak Bupati, kami tidak main-main, kami juga bersama masyarakat sudah sepakat membangun destinasi pegunungan sebagai alternatif wisata pantai yang selama ini menjadi bombing di selatan utara, akan kami gerakkan untuk pembangunan pegunungan. Alhamdulillah hari ini hadir ini pelaku usaha dari Kota Malang yang punya rumah makan Parikaton Kampung Jogja. Mas Dedi ini anak muda pelaku usaha yang insya Allah mensupport kegiatan kami untuk melakukan trip susur lembah curam Ngawen. Disiapkan kendaraan trip. Mohon berkenan Pak Bupati nanti menempelkan sebuah pertanda rute yang akan kami lakukan uji coba selama 3 sampai 6 bulan. Monggo pada saatnya nanti kami mohon Pak Bupati juga melonceng dan para kepala OPD dapat nanti kita siapkan untuk uji coba ngetrip di Ngawen. Mungkin demikian Pak Bupati. Yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut sambutan Bupati Gunung Kidul. Untuk kepada beliau Bapak Bupati, waktu sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, ya, hadir di sini Pak Eko dan Pak Kardi. Dapil 2 nih.
Dapil 2, ini bagian dari konstituennya, Bapak berdua. Dan juga rekan-rekan dari pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, ya, Bapak Ibu sekalian, di sini saya bawa semua. Ya, kepala-kepala dinas hadir di sini semua, ya, dari asisten, kemudian semuanya hadir di tempat ini. Kemudian juga Pak Camat, ya, beserta terus jajarannya, Pak Panewu, ya, kemudian juga rekan-rekan Bapak Ibu Lurah semuanya, dan rekan-rekan dari TNI Polri, kemudian juga Bapak Ibu semuanya, ya, yang hadir di tempat ini tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga ada saudara-saudara kita dari PGRI, dari PGRI, ya, KKN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat, ya, persoalan-persoalan di daerah ini, saya selalu mendahului, ya, dan selalu saya katakan di dalam sambutan saya, bahwa setiap daerah memiliki corak karakter yang berbeda-beda, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam, sekaligus potensi yang ada di masing-masing daerah. Tentu ini butuh pengelolaan yang berbeda-beda juga. Apalagi di wilayah utara ini, ya, di Ngawen ini. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga sudah berdiskusi dengan Bapeda Provinsi dan Ketua DPRD Provinsi. Sekaligus saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur saat itu, kesenjangan tentang ekonomi kita di Gunung Kidul ini antara wilayah selatan, wilayah tengah dengan wilayah utara ini agak sedikit jomplang. Saat itu saya menyampaikan Bapak-Ibu sekalian, bagaimana wilayah utara ini mulai tahun 2023, ya, 2023 ini direncanakan untuk bisa dikembangkan. Nah, mudah-mudahan nanti dari usulan penyampaian dari pemerintah daerah Bapak-Ibu sekalian, saya mohon doa restunya, di wilayah utara ini dari Patok sampai dengan Semen tentunya, karena ini wilayah yang terintegrasi, nanti bisa kita mulai perencanaannya. Paling tidak tahun 2023 ini nanti pembahasannya, sebelum kita menuju ke berikutnya. Tentu Bapak Ibu di daerah ini atau di kecamatan ini harus merencanakan, ya, seperti apa sih untuk menangkap sebuah peluang. Kalau nanti wilayah utara ini, katakanlah infrastruktur dan sebagainya, nanti bisa terwujud. Kemudian potensi alamnya, potensi sumber daya manusianya, kemudian juga UMKM-nya misalkan dan sebagainya. Ini paling tidak harus dari sekarang, Pak Lurah, Pak Camat, Bu Lurah. Ya, dari sekarang kira-kira apa yang bisa kita jadikan sebagai jargon, sebagai ikon di Ngawen ini. Nah, fungsi, manfaat, peran Bapak Ibu sekalian tentunya, ya, dengan masyarakat yang lain, salah satunya nanti akan dituangkan di dalam sebuah musrenbang yang seperti ini. Sering saya katakan juga di dalam perencanaan, kalau perencanaannya tepat, ya, perencanaannya betul, ya, pasti nanti juga hasilnya juga akan betul. Termasuk nanti tidak kalah penting dengan penganggaran, pelaksanaan, dan yang berikutnya yang juga tidak kalah penting juga adalah tentang evaluasi. Sejalan dengan perkembangan situasi yang seperti sekarang ini, tentu evaluasi sangat dibutuhkan. Bagaimana untuk segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan strategis kita misalkan. Nah, ini nanti peran-peran Bapak Ibu Lurah juga dibantu dari rekan-rekan yang lain. Sehingga betul-betul bahwa di wilayah utara ini, khususnya di Kecamatan Tokapanewon Ngawen ini, nanti untuk menyongsong abad baru, tahun baru, perubahan baru, kebangkitan baru di Gunung Kidul ini akan betul-betul terwujud dan tepat sasaran untuk menyongsong hal tersebut Bapak Ibu sekalian. Sering saya katakan dalam sebuah perubahan misalkan, perubahan tentu disebabkan karena ketidakpuasan. Ya, dunia ini terus berubah Bapak Ibu sekalian, baik sumber daya manusianya, baik alamnya, baik yang dihasilkan dari ilmu pengetahuannya. Nah, hasil ilmu dari pengetahuan itu yang biasanya berwujud seperti misalkan teknologi informasi,
dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan pula Bapak Ibu sekalian seluruh masyarakat juga harus mampu beradaptasi dengan sebuah perubahan itu sendiri. Ya. Sekali lagi mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Nah, adaptasi dan perubahan yang terus saat sekarang juga perilaku masyarakat ini terus berubah. Ya. Tentunya ya juga kita ini juga yang paling tidak pertama-tama menghadapi hal seperti itu. Ya, sekali lagi dunia terus berubah Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak akan lepas dari perubahan dunia itu. Isu-isu strategis baik global, nasional, regional maupun daerah, kita juga harus tahu di bidang-bidang tertentu itu. Ya, sehingga pada saat kita berhadapan seperti ini, musrenbang seperti ini, tepatlah rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua untuk merencanakannya. Wilayah utara misalkan, dan isu terkini dengan reformasi birokrasi saat sekarang, yang dihadapkan terhadap beberapa hal seperti kemiskinan, ya, isu kemiskinan, penanganan kemiskinan dan sebagainya yang terkait dengan stunting dan sebagainya, yang masih cukup tinggi di wilayah utara ini. Kemudian juga tentang investasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa di wilayah utara nanti, ini juga ada investasi. Mungkin saat sekarang belum begitu dilirik oleh para investor, pemilik modal kapital besar. Tetapi suatu saat nanti Bapak Ibu sekalian, pasti akan terlirik, karena memang medannya, tempatnya, geografi kita yang cukup luar biasa ini kalau kita masuk di beberapa wilayah di wilayah utara. Tetapi saat sekarang mungkin ya masih belum. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pemerintah daerah juga tentang penggunaan produk-produk dalam negeri. Nah, ini juga saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha mikro, UMKM, ya, ini harus masuk di dalam satu marketplace, ya, atau sistem digital kita. Karena kalau kita melihat di pasar sekarang juga tidak seperti dahulu, bahwa menjual dagangannya dan sebagainya harus ke pasar, tetapi cukup di rumah dengan menggunakan sarana ya digital seperti itu. Nah, ini salah satu perubahan. Nah, untuk menyikapi perubahan seperti ini, tentu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang memang mampu tadi saya katakan beradaptasi. Ini reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian. Ya, yang berikutnya, ini sudah saya singgung tentang digitalisasi. Tentang skala prioritas pembangunan. Tentu setiap daerah tadi saya katakan memiliki karakter corak yang berbeda-beda. Dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu Lurah, Pak Camat juga seluruh masyarakat akan memetakan. Makanya semua atau sebelumnya pasti sudah diadakan yang namanya mungkin forum konsultasi publik sebelum masuk di dalam musrenbang yang seperti ini. Aspirasi tentunya Bapak Ibu, potensi tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin dikembangkan dengan skala prioritas, dengan keterbatasan anggaran misalkan. Nah, ini silakan nanti Pak Camat, Bapak Ibu Lurah untuk memetakan. Makanya sebelum semua direncanakan, paling tidak pemetaan daerah dengan potensi yang seperti Ngawen ini harus betul-betul dikonsolidasikan terlebih dahulu Pak Camat. Sehingga di dalam merencanakan ke depan akan tepat sasaran. Ekonomi kita Bapak Ibu sekalian ini juga saya sampaikan. Kenapa? Salah satu musrenbang ini kan nanti tujuan akhirnya adalah kan bicara tentang ekonomi. Ya, kemiskinan kita sudah turun ya, dari angka 17 menjadi 15%, dan angka tertinggi selama ini ya, yang biasanya hanya 0, sekian, 1, sekian, sekarang kita bisa mencapai 2%. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu Lurah dan seluruh masyarakat seluruhnya, yang kita bisa bersama-sama dalam rangka memerangi sekaligus menurunkan angka kemiskinan kita di Gunung Kidul ini. Masih menyisakan sebuah persoalan-persoalan yang cukup banyak di Gunung Kidul. Salah satunya adalah stunting. Stunting kita di angka 15%, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat prosentasenya, kalau tidak salah sekitar 4.500 sekian orang yang terdampak dengan angka stunting 15, sekian persen itu. Selama hampir 6 tahun, kita hanya mampu menurunkan angka sekitar 5%. 6 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya apa?
tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwa intervensi program-program yang selama ini kita gelorakan dan hadir di tengah-tengah masyarakat itu langsung dapat memberikan dampak yang sangat signifikan. Nah, ini yang menjadi perhatian Pak Camat, rekan-rekan Bapak Ibu Lurah, ya, dan semuanya. 4.500 sekian masih terdampak stunting kita. Program-program saja sudah tidak kurang. Dengan adanya sanitasi, air bersih, kemudian juga posyandu, intervensi permakanan dan sebagainya. Rekan-rekan dari UPT Puskesmas yang terus juga bergerak di lapangan dan sebagainya, juga rekan-rekan dibantu dari TNI Polri dan sebagainya. Nah, semua ini ya, harapan dari pemerintah di tahun 2024 stunting itu kalau bisa ya harus hilang. Tetapi sekali lagi, di dalam masa kurun waktu 6 tahun, kita baru bisa menyelesaikan 5% dari 20% angka stunting yang sangat tinggi di Gunung Kidul. Dan di antara 4 kabupaten kota, kita masih menduduki ranking tertinggi di Gunung Kidul ini. Nah, karena apa? Banyak hal persoalan-persoalan yang ada. Salah satunya adalah faktor geografi yang seperti ini. Ya, keterjangkauan tentang pelayanan kesehatan misalkan. Dan lain sebagainya, masih banyak hal yang berpengaruh terjadi. Termasuk pernikahan dini. Yang di Gunung Kidul ini Bapak Ibu sekalian, pernikahan dini masih ya tidak cukup tinggi. Tapi masih banyak gitu. Nah, masih banyak. Perceraian apalagi? Ya, perceraian tuh saya hampir juga di Pemda ini ada rekan-rekan Pemda. Itu setiap bulan saya menandatangani namanya perceraian. Nah, mudah-mudahan di Ngawen itu mboten enten. Mboten ya? Mudah-mudahan tidak ada. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu dampak dari macam-macam. Dampak dari kemajuan, dampak dari pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya itu dampaknya di situ. Makanya sering saya katakan, kalau saya ngaji ikut Bapak Ibu sekalian, penguatan moralitas, penguatan mentalitas, ini bagian terpenting dalam sebuah fondasi kehidupan kita. Ini dari situ. Nah, kalau situ sudah kuat, nah, guncangan apapun, ya, saya rasa tidak akan bisa menggoyahkan kita semua. Tetapi kalau dari sisi keagamaan misalkan, untuk penguatan moral, penguatan mental, tidak kuat ya. Begitu digoyah sedikit dengan sebuah persoalan, pasti akan tumbang. Belum kalau kita bicara tentang kerentanan, ya, perempuan rentan sosial ekonomi misalkan, kerentanan yang lain tentang psikologi misalkan, ini cukup banyak. Ini ada Bu Dinsos, ya, datanya pasti banyak. Ada berapa ribu di Gunung Kidul yang juga perempuan sebagai penopang kehidupan di dalam keluarga misalkan. Cukup banyak. Ya, kalau nggak salah ribuan. Ya, pernah membaca dokumennya saya ada ribuan. Kalau tidak salah perempuan yang rentan itu Bu ya, di Gunung Kidul ada sekitar 4.500 sekian. Ya, termasuk kerentanan psikologi, itu ada sekitar 1.200 sekian. Nah, cukup banyak di Gunung Kidul. Nah, inilah persoalan atau kompleksitas persoalan yang ada di Gunung Kidul ini. Dan mungkin juga di daerah lain tidak akan jauh berbeda. Apalagi kota Bapak Ibu sekalian. Kota itu belum kita bicara stresnya. Nah, orang kota tingkat stresannya tinggi. Gitu. Hanya kita kadang-kadang tidak terexpose. Nah, tentang bunuh diri misalkan, bagian dari semuanya yang saya katakan. Tetapi di Gunung Kidul di tahun 2022 sudah turun. Ya, dari yang dulu hampir 38 kalau tidak salah, sudah turun sekitar 20-an mungkin ya, sekitar 20-an. Nah, datanya yang ada nanti di kepolisian juga di Dinsos mungkin atau di BPBD kalau salah. Itu ada datanya. Artinya ini sudah turun terus di Gunung Kidul. Nah, harapan kita semua Bapak Ibu dengan musrenbang seperti ini, perbaikan kualitas kehidupan kita akan semakin lebih baik lagi. Indeks pembangunan manusia ini juga Bapak Ibu harus tahu, karena semuanya nanti akan ke situ terakhirnya. Indeks pembangunan manusia selama 13 tahun dari angka 68, ya, bukan 13 tahun, 6 tahun. Dari angka 68, kita hanya bisa mendorong 2 poin. Saat sekarang di angka 70,96 poin. Selama 6 tahun. Hanya 2 poin kita bisa naikkan.
Artinya betapa susahnya Bapak Ibu sekalian. Memang semua saya melihat, ya, bukan semuanya, hampir sekian persen. Kita diawali dengan data besar dan data kecil tadi. Ya. Jadi untuk mengangkat, untuk merubah 1 poin, 2 poin, 1% saja, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya hampir hafal Bapak Ibu sekalian, setiap angka-angka yang ada di Gunung Kidul saya sangat konsen. Hampir setiap hari saya membuka buku. Saya ingin tahu persis tentang kondisi di Gunung Kidul seperti apa. Pendidikan misalkan, karena dimensinya salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan, indeks pembangunan manusia ini. Ini masih rata kita di 7,31 tahun. Artinya apa? Di atas umur 25 tahun, penduduk Gunung Kidul atau masyarakat Gunung Kidul masih mengenyam pendidikannya secara rata-rata hanya SMP kelas 1. Nah, saya SMP kelas 1. Nah, ini untuk meningkatkan. Nah, kalau di DIY kalau tidak salah 9,5. Nah, 9 tahun setengah lah kira-kira. Nah, di Gunung Kidul masih 7 tahun setengah. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi. Kenapa IPM tidak naik, indeks pembangunan manusia tidak naik? Salah satunya adalah di sini. Kalau yang lainnya, ya hidup layak apa dan sebagainya itu sudah. Ya, penghasilan saya rasa sudah penghasilan yang menengah. Ya. Karena saya lihat penghasilan kita, ya, kalau kita bicara tentang itu, kita itu kalau garis kemiskinan kita sekitar 350.000 per kapita per bulan. Artinya Bapak Ibu menghabiskan uang itu ya untuk pengeluaran itu dan sebagainya itu segitu besarnya. Sekitar 350.000 per bulan. Nah, di Jogja ini sekitar 550.000 rata-ratanya. Artinya kita juga masih di bawah. Tapi sekali lagi dengan berjalannya waktu, ya, dengan peran serta Bapak Ibu sekalian seluruh masyarakat, dengan musrenbang seperti ini, harapan kita semua, tentu semua akan lebih baik lagi ekonomi kita ini. Memang kita tumbuh di angka 5,22% Bapak Ibu sekalian. Dan tertinggi setelah Sleman di 4 kabupaten kota. Ini sesuatu juga yang membanggakan bagi kita semua. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya adaptasi, transformasi digital seperti sekarang ini saya berharap untuk kaum muda, generasi muda kita, karena kita ingin menguatkan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul ini dengan penguatan di 4 sektor. Pertanian. Nah, kalau kita bicara pertanian, mungkin juga di Gunung Kidul atau di Ngawen ini, generasi muda kita mungkin sudah mulai tidak minat, mungkin saya belum tahu dapat laporannya, mungkin begitu tidak minat, mungkin prosentasinya rendah. Ini juga harus perlu pembekalan, perlu pembinaan, perlu pendidikan, nah, perlu edukasi terhadap mereka. Karena kekuatan kita, pendukungnya Bapak Ibu, adalah pertanian di Gunung Kidul ini. Selain peternakan, kan di Gunung Kidul ini juga ratusan ribu peternak yang ada. Kemudian juga perikanan, karena kita memiliki pantai yang cukup besar. Nah, kalau di sini mungkin perikanannya adalah perikanan darat. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang UMKM, karena pelakunya cukup besar di Gunung Kidul ini. Nah, yang menguatkan Bapak Ibu sebagai struktur pendapatan domestik regional bruto kita, itu adalah 4 hal tadi, atau 4 sektor tadi. Nah, ini Pak Camat, Bapak Ibu Lurah, ini jangan sampai nanti tidak diberdayakan dengan baik, tidak diintervensi dengan program-program dengan baik. Kalau 4 hal ini Bapak Ibu selesaikan, atau 2 nanti tidak masuk di dalam ini, saya yakin nanti juga akan mengganggu pertumbuhan ini. Pemerintah selalu berbicara 2 Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tentang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua tentang pengendalian inflasi. Nah, 2 hal ini nanti akan terukur Bapak Ibu sekalian, termasuk tadi yang saya sebutkan itu. Nah, kalau di pemerintahan tentu akan diukur. Nah, ukurannya menggunakan apa? Nah, menggunakan satu komponen atau indikator. Ada 12 indikator kinerja utama pemerintah daerah. Nah, ini mencakup beberapa sasaran strategis
pembangunan daerah. Nanti kalau saya sebutkan nanti nggak selesai-selesai. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan, ya, tentang kemiskinan, tentang pembangunan terintegrasi. Ini menyangkut dengan tadi apa namanya infrastruktur dan lain sebagainya, itu sudah saya garis besarnya saja. Banyak hal ya yang terjadi di Gunung Kidul ini, dan juga banyak hal yang perlu didorong dalam rangka menumbuhkan ekonomi di Gunung Kidul. Inflasi kita di angka 6,82%, masih cukup relatif moderat kalau kita bicara tentang ekonomi. Artinya bahwa kita masih mampu bisa bertahan seperti ini dengan inflasi 6,82 ini. Memang apa namanya proyeksinya tidak sampai segitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi inilah keadaan. Tetapi dengan penguatan-penguatan seperti itu kita tetap kuat ya. Masih eksis untuk ekonomi kita. Dan proyeksi ke depan untuk ekonomi kita masih berkisar di antara 4 sampai dengan 5,5 kalau tidak salah, nasional 5,7 kalau tidak salah, termasuk inflasi juga sama. Ya, ini saya yakin dengan nanti Musrenbang ini juga akan mengurangi semuanya. Paling tidak kita bisa mempertahankan seperti ini, karena dengan pengaruh global Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin mendengar peperangan ya atau geopolitik ya di Eropa Barat maupun Eropa Timur, yang berperang dari Eropa Timur, ini berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia, termasuk kita ini. Makanya pemerintah sering memprediksi bagaimana ekonomi gelap gulita dan sebagainya, karena kita tidak akan tahu. Peperangan yang semula hanya diprediksi hanya sekian bulan, ternyata dengan kekuatan Rusia yang luar biasa sampai hari ini belum selesai. Bahkan bantuan-bantuan dari NATO yang saat sekarang juga belum selesai, sehingga ini akan menambah parah ekonomi dunia yang menyangkut dan akan berdampak terhadap ekonomi lokal atau ekonomi daerah sepertiga semua. Makanya kita harus mempersiapkan hal yang sekiranya untuk memperkuat ekonomi, dan paling tidak ya, kalau kita bicara inflasi harus stuck inflasi, maupun harus turun dari inflasi yang cukup besar saat sekarang ini, paling tidak plus minus 1, 3 plus minus 1 ya. Jadi turunnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Selamat melaksanakan Musrenbang. Mudah-mudahan dengan Musrenbang yang seperti ini, apa yang Bapak Ibu inginkan dan kita inginkan bersama menjadi satu target tujuan utama kita tentang pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul yang lebih baik akan segera terwujud. Sehingga kehadiran kita, kehadiran program-program kita senantiasa ditunggu oleh masyarakat yang dapat menghadirkan sebuah keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Bupati menyaksikan penandatanganan Fakta Integritas Lurah, Bapak Ibu Lurah sekapan di hadapan Pak Penewu yang akan lunas sebelum jatuh tempo. Kemudian perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya bahwa komitmen Pak Lurah, Pak Penewu, manakala ada kelurahan yang lunas terlebih dahulu, disiapkan 1 ekor kambing untuk kelurahan yang lunas terlebih dahulu. Dan ini tidak omong kosong, lunas besok pagi sore kirim kambing oleh Pak Penewu. Gini ya Bapak Ibu, ya kalau ini kan belum pernah lunas, udah pernah belum? Belum, 4 Pak, kelurahan kami 4 Pak, yang 2 belum. Nanti kalau lunas duluan langsung sampaikan, nanti kita berikan penghargaan. Iya. Masih. Untuk berdiri, yang pertama Pak Lurah Tancap, Pak Yudianto, ini untuk penandatanganan Fakta Integritas pelunasan pajak bumi bangunan Kapanewon sebelum jatuh tempo. Ya, kemudian Pak Suparna Lurah Jurang-Jeru. Monggo. Jurang-Jeru selalu lunas Pak Bupati. Yang lunas terlebih dahulu 1 ekor kambing dari Pak Penewu. Kambing yang namanya kambing besar Pak, nek cilik cempe Pak. Monggo dari Pak Giman Lurah Watu Sigar.
Monggo. Dan ini mulai siap, sudah disiapkan sekali lagi, besok pagi lunas, sore dikirim. Kemudian berikutnya Ibu Lurah Sambirejo. Kemudian monggo nanti Bapak Ibu Lurah mau mengambil langkah di kelurahan kami persilahkan, mau ke lomba di tingkat perdukuhan monggo dipersilahkan pada Bapak Ibu Lurah. Jadi persiapan Pak Lurah Kampung, Pak Suparna SE. Nah, ini yang penting lunas ini. Yang penting lunas. Sing menani lunas, J. Oke, monggo Ibu Lurah Beji. J. Ini yang penting lunas. J, monggo kemudian Pak Penebu. J, ini lunas. Dan ini kita tanda tangan adalah permanen sehingga mereka tidak lunas akan kita undang suruh baca kembali. Jadi terima kasih. Kemudian monggo. Yes. Terima kasih pada Bapak Ibu. Foto nggih monggo untuk Bapak Ibu Lurah untuk untuk Bupati. Ya, setelah acara ini mohon perkenan Bapak Bupati bergeser ke sebelah barat untuk lonceng nasi takir nanti akan menjadi branding khasnya Ngawen. Kemudian di sana nanti juga akan pemasangan untuk kendaraan jeep. Bu Lurah. Jeep. Mas jadi ngikut. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, dilanjutkan beliau Bapak Bupati akan ke sebelah. Ini ada makanan khas dari Ngawen yaitu berupa nasi takir dan akan langsung mencicipi nasi takir tersebut. Ya, sudah tampak beliau Bapak Bupati sudah masuk di ruangan sebelah barat yang nanti akan mencicipi makanan khas dari Kapanewon Ngawen yaitu berupa nasi takir. Ya, nasi takir. Sudah Anda saksikan yaitu berupa menu-menunya yang sudah disediakan. Berupa nasi takir dan cara membuatnya seperti apa pasti Bapak, Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada melihat ya seperti apa nasi takir yang menjadi khas Ngawen. Ya, mulai ya. Pak Bupati
kepala. Nah pemirsa, ini beliau Bapak Bupati sudah siap untuk menikmati hidangan berupa nasi taker beserta para staf-stafnya yang sudah ada di gedung sebelah. Ya, yang Anda saksikan di sini adalah nasi taker yang menjadi khas di Kota Ngawen dengan harga yang sangat murah meriah yang sudah disajikan ibu-ibu, dan menunya seperti ini Anda lihat sendiri. Nah, dan ya Pak Bupati sudah mencicipi hidangan berupa nasi taker. Mungkin baru sekali ini beliau Bapak Bupati untuk menyicipi atau dahar nasi taker dari khas Ngawen. Semoga ini menjadi ikon makanan khas ya. Dan juga didampingi Bapak Eko Rustanto selaku anggota Dewan Kabupaten Gunung Kidul serta staf-stafnya. Pada pagi hari ini semua diajak, ini sebagian diajak untuk ke Ngawen dan juga ikut menikmati hidangan nasi taker yang nanti akan menjadi ikon di makanan khas Kota Ngawen. Nah ini Anda lihat ya, ternyata rasanya enak sekali, kata beliau-beliau yang merasakan. Nah tentunya ini juga untuk dimanapun Anda berada yang mungkin akan memesan nasi taker, nah bisa nanti ke Kota Ngawen, nanti bisa akan dibuatkan atau akan dipesankan berupa nasi taker dengan harga murah meriah, baik acara rapat-rapat atau acara apapun nanti bisa, monggo silahkan para pemirsa. Dan sekaligus ini untuk memperkenalkan ikon makanan khas Ngawen. Semoga ini menjadi hiburan, juga menjadi ya pengalaman tentang khas Ngawen yang sekarang baru dinikmati oleh beliau Bapak Bupati dan staf-stafnya. Setelah nanti makan nasi taker, beliau Bapak Bupati beserta Bapak Penewu nanti akan setar atau mungkin akan mersani, yaitu berupa jeep-jeep yang nanti akan menjadi wisata juga yang ada di Ngawen. Ada beberapa jeep yang sudah tersedia di sini, nanti akan dicoba. Mungkin beliau Bapak Bupati akan mencoba jeep-jeep yang sudah disediakan di sini. Ini adalah kedepannya untuk wisata mengelilingi gunung, mulai dari Gunung Gambar nanti sampai Ngelanggeran. Pemirsa, masih bersama channel Ki Wariso. Yang Anda lihat pada pagi hari ini, Bapak Ibu baru menikmati nasi taker ya, yang ada di Ngawen. Ini menjadi ikon atau khas makanan. Semoga
dalam hal yang baru ini menjadi lebih baik ke depannya, dan mohon kritik dan saran agar nasi takir ini tetap lestari dan dikemas sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu yang merasakan atau menikmati nasi takir ini bisa ya merasakan enak. Demikian. Nah, ini untuk mobil-mobil jeepnya, mobil-mobil jeep yang nanti akan menjadi sarana wisata yang ada di Kota Ngawen. Ya, ini ada sementara baru ada 1, 2, 3, 4 jeep yang di depan sana juga ada. Di depan sana juga ada ini jeep-jeepnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa kalau rekreasi ke Ngawen atau nanti wisata ke Ngawen nanti bisa naik ini jeep-jeep yang sudah disediakan ini dan nanti bisa berputar untuk mengelilingi gunung dari Gunung Gambar sampai di Ngelanggeran. Itu rencana seperti itu, semoga bisa terrealisasi. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, masih di Kapanewon Ngawen yang pada hari ini hari Rabu pada tanggal 1 Februari tahun 2023 live streaming langsung, dan mungkin yang bisa Anda saksikan pada pagi hari ini ada beliau Bapak Bupati berkunjung di Kapanewon Ngawen yang tadi sudah memberikan beberapa himbauan kepada masyarakat di Kapanewon Ngawen, dan juga dilanjutkan tadi menyaksikan penandatanganan Fakta Integritas, yaitu pelunasan pajak bumi atau PBB sesuai atau mungkin sebelum jatuh tempo. Dan nanti dari beliau Bapak Bupati juga akan memberikan penghargaan atau hadiah-hadiah, dan juga beliau Bapak Penewu juga memberikan hadiah kambing yang pertama kali bisa melunasi pajak atau PBB tersebut. Dilanjutkan yaitu pemberian hadiah masing-masing. Semoga ini nanti bisa terrealisasi dan Kapanewon Ngawen atau masyarakat Ngawen lebih baik lagi untuk kedepannya. Tentunya untuk ekonomi bisa mendobrak ekonomi di Kapanewon Ngawen, warga masyarakat di Kapanewon Ngawen dan sekitarnya menjadi lebih baik. Demikian. Masih di dalam gedung sebelah barat beliau Bapak Bupati dan staf-stafnya untuk merasakan atau menikmati nasi takir, dan mungkin ini memberikan motivasi kepada ibu-ibu yang membuat nasi takir. Semoga ini menjadi cambuk dan menjadi tambah semangat untuk membuat nasi takir. Dan mungkin beberapa menu yang sudah disediakan di situ, mungkin beliau Bapak Bupati memberikan pengarahan agar lebih baik ke depannya berupa nasi takir tersebut. Ya, sebentar lagi beliau Bapak Bupati, nah ini sudah didampingi beliau Bapak Camat, Bapak Penewu,
ya maaf, beliau Bapak Penabu Bapak Sugito mendampingi Bapak Bupati, dan kelihatannya sudah pamit kepada ibu-ibu yang menunggu di Nasi Takir dan akan keluar untuk menuju yang sudah disediakan atau mobil jeep yang ada di depan ini. Ada juga ibu-ibu yang selfie dengan Bapak Bupati. Banyak sekali. Sebenarnya ini semua ibu-ibu ini mau selfie ya. Nah, berkenan ya. Ikon Ngawen yang sementara baru dibangun, semoga ini menjadi menambah motivasi dan kemajuan masyarakat di Ngawen dan sekitarnya. Beliau Bapak Bupati menempelkan stiker yang berada di jeep, yang ada di mobil jeep tersebut ya. Sudah Anda lihat di situ ya, disambut dengan tepuk tangan yang meriah ya. Nah, bagi teman-teman yang hobi naik mobil jeep, bisa nanti ke Kapanewon Ngawen, bisa wisata ke Kapanewon Ngawen, nanti bisa mengelilingi gunung mulai dari Gunung Gambar, nanti bisa sampai di Ngelanggeran. Nah, ini beliau Bapak Bupati mungkin akan mencoba untuk naik di mobil tersebut yang ada di halaman Kapanewon Ngawen. Nah, itu sudah dihidupkan mobilnya, sudah dihidupkan mobilnya, dan mungkin beliau Bapak Bupati juga mungkin akan berkenan mencoba. Nah, ini Bapak Bupati didampingi oleh beliau Bapak Penabu Bapak Sugito dan staf-stafnya. Dan juga beliau Bapak Eko Restanto juga mendampingi, dan teman-teman yang lain foto bersama di depan jeep yang ada di depan Kapanewon ini. Kelihatannya beliau Bapak Bupati sudah akan cabut dari Kapanewon Ngawen, akan melaksanakan tugas yang lain karena masih banyak jadwal-jadwal atau tugas yang lain. Dan ucapan terima kasih kepada beliau Bapak Bupati sudah berkenan rawuh di Kapanewon Ngawen, dan sebentar lagi nanti akan berbincang-bincang beliau Bapak Penabu untuk persiapan menyambut beliau Bapak Bupati pada pagi hari ini. Beliau Bapak Bupati tepatnya berada di depan halaman Kapanewon Ngawen yang baru foto bersama dengan KKN
pemirsa, ini kelihatannya Bapak Bupati baru foto bersama dengan KKN kalau nggak salah dari kampus PGRI Yogyakarta, dari PGRI Yogyakarta ya. Ya, menyambut beliau Bapak Bupati yang akan melanjutkan cabut dari Kapanewon Ngawen, akan melanjutkan tugas-tugas beliau. Cek, Bapak Ibu semuanya, monggo untuk diperkenan kembali ke tempat semula, kemudian acara akan dilanjutkan. Ya, sekali lagi pada Bapak Ibu peserta musrenbang untuk kembali ke tempat semula. Acara musren pada saat ini akan segera kita lanjutkan kembali. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu peserta musrenbang mohon untuk segera menempatkan diri, acara akan segera dimulai. Monggo Bapak Ibu Lurah untuk kembali ke tempat semula, Ketua Bamuskal. Monggo. Jadi Bapak Ibu Lurah sekali lagi, kemudian Ketua Bamuskal dan semuanya saja peserta musrenbang pada hari ini untuk segera kembali ke tempat semula, menempati tempat yang telah siapkan. Acara akan kita lanjutkan kembali. Baiklah sahabat YouTube Ki Wariso, pada saat ini selesai sudah live streaming untuk meliput beliau Bapak Bupati yang hadir di Kapanewon Ngawen. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangan yang saya hidangkan untuk Anda semuanya. Oke, terima kasih, matur nuwun, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun.